wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada diri kita masing-masing. Kenikmatan berbagai kenikmatan hidup, khususnya kenikmatan iman dan takwa kita. Sungguh karunia yang sangat besar yang diberikan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang paling bersyukur. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para hadirin sekalian, termasuk kita, dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan dapat berziarah ke makamnya Rasulullah serta mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada diri kita, yang telah memberi kenikmatan kehidupan, berbagai kehidupan, termasuk kenikmatan iman dan takwa kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas kita sebagai manusia bersikap sombong. Sungguh tidak pantas kita sebagai manusia merasa ingin dipuji, merasa ingin disanjung. Sungguh tidak pantas kita sebagai manusia merasa berjasa, karena sejatinya, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah semata. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan selalu kita berzikir kepada Allah, mengingat namanya dan melaksanakan perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap segala urusan, setiap segala persoalan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dengan kita senantiasa berdoa, meminta pertolongan, bermunajat kepadanya, sehingga dapat menciptakan ketentraman dan keterangan dalam diri kita dalam menjalani kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita merenung. Marilah sama-sama kita bertafakur, memperhatikan kehidupan kita sekeliling kita. Sudah banyak Allah menegur kita, sudah banyak Allah memperingatkan kita dengan kejadian-kejadian gempa bumi, tsunami, yang terakhir kita diberikan wabah COVID-19 di negeri kita ini. Sudah banyak orang-orang yang meninggal,
Sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, sahabat kita meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Oleh karena itu kematian pasti akan datang kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu kematian adalah sesuatu yang pasti akan menghampiri kita. Kematian sesuatu sebagai jembatan atau sebagai gerbang kehidupan, yakni kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yakni kematian. Oleh karena itu, hadirin sekalian, apa saja yang telah kita laksanakan, apa saja yang telah kita persiapkan untuk menjemput kematian kita. Tentunya banyak cara, banyak metode, dan banyak amalan-amalan dalam membekali kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Namun pada kesempatan yang mulia ini, khatib hanya akan membahas 3 hal tentang bekal kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun bekal yang pertama kematian kita, yakni dengan kita mempersiapkan amalan-amalan yang terbaik kita. Amalan-amalan yang terbaik kita walaupun jumlahnya sedikit, namun kita lakukan secara berkelanjutan dan konsisten, secara istiqomah. Insya Allah amalan-amalan tadi dapat kita jadikan sebagai bekal kematian kita. Amalan-amalan tadi kita kerjakan secara rutin terus menerus, maka insya Allah dapat menjadi bekal kematian kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairul amal aqwamuhu wa in tawala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya amal adalah yang berkelanjutan, yang secara berkesinambungan dikerjakan terus menerus walaupun jumlah amal tersebut sedikit. Maka dari itu hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan amal baik kita, marilah kita tingkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah tersebut menjadi bekal di akhir hayat kita. Dengan mempersiapkan amalan terbaik kita, juga kita lakukan dengan seikhlas mungkin, sesempurna mungkin, dan sebaik mungkin. Baik kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam setiap amalan terbaik kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita patrikan dalam diri kita. Kita yakini bahwa seolah-olah amalan tersebut adalah amalan terakhir kita. Oleh karena itu kita lakukan dengan keimanan dan ketakwaan, agar kelak dapat dijadikan bekal kematian kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekal kematian yang kedua, yakni kita mempersiapkan amalan-amalan terbaik yang pahalanya dapat mengalir terus-menerus meskipun diri kita sudah meninggal dunia. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut dengan kita memperbanyak sedekah jariah, dengan kita memperbanyak sedekah jariah dan mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita mendidik anak kita yang soleh dan solehah agar kelak dapat mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan in qata'a amalahu illa min salasatin, shadaqatin jariyah, aw ilman yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu." Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika manusia mati maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yakni sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang dapat diambil manfaatnya, maka yang terakhir adalah mendidik anak kita yang soleh dan soleha yang kelak dapat mendoakan kedua orang tuanya. Untuk itu marilah kita mempersiapkan amalan-amalan yang pahalanya dapat mengalir terus-menerus,
dan dapat kita jadikan bekal kematian kita, sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia, amalan-amalan tersebut mengalir kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun bekal kematian kita yang ketiga, yakni kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kematian yang husnul khatimah. Maka apakah itu husnul khatimah? Husnul khatimah dapat dilihat dari tanda-tandanya. Indikatornya orang yang mendapatkan kematian husnul khatimah, yakni orang tersebut di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia dapat masuk surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan, agar lisan kita diberikan kekuatan dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kemudian indikator lainnya dari kematian husnul khatimah, yakni apabila orang tersebut dapat mengamalkan amalan yang terbaik sebelum meninggal dunia. Apakah amalan terbaik tersebut? Amalan terbaik tersebut dengan kita meningkatkan ibadah kita, dengan kita taubatan nasuha, maka insya Allah sebelum kematian kita sudah diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah dan dapat dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dalam satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwafiquhu 'amalan shalih qabla al-maut." Dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka hamba tersebut diberikannya amalan terbaik. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana cara mengamalkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita dapat mengamalkan 3 amalan bekal kematian kita tadi. Yang pertama dengan mempersiapkan amalan terbaik kita. Yang kedua dengan kita mempersiapkan amalan-amalan yang pahalanya dapat mengalir terus-menerus kepada diri kita meskipun diri kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirin sekalian, kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kita diberikan amalan-amalan yang soleh, serta kita semua yang hadir di majelis ini, yang hadir di masjid ini dapat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa nafa'ani wa taqabbalani wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi ta'timmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat.
وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah rahmat dan hidayah kepada kami. Berikanlah amalan-amalan yang terbaik kepada kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami semua kematian yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wasbihhu min fadlihi ya'lakum wa yazkurullaha akbar.